Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Toto Mustafa Ahmad MPDI dan juga kepada Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya Tia Khairunisa Solehani dengan nomor induk mahasiswa 12120300173 akan menyampaikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini ada 3 nomor, ada 3 soal. Yang pertama, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama, yaitu Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Nah, pertanyaannya itu, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Nah, antara HAM dan agama Islam itu sama-sama mengakui keberadaan hak persamaan, hak kebebasan, dan hak mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri. Contohnya, yang pertama, HAM menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif atas dasar agama, ras, ataupun jenis kelamin. Setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, begitu juga dengan agama Islam, bahwa tidak ada perbedaan derajat atau kasta. Semua manusia itu dipandang sama. Kemudian contoh yang kedua, antara agama Islam dan HAM sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai prinsip dasar. Islam memberikan jaminan kebebasan beragama sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang artinya itu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Nah, begitu juga dengan HAM. HAM itu mengandung hak untuk memeluk dan meyakini agamanya. Kemudian contoh yang ketiga, di dalam agama Islam, musyawarah itu sangat ditekankan. Prinsip penyelesaian masalah bersama dilakukan dengan jalan musyawarah. Melalui musyawarah, setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum itu dapat ditemukan jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pendapat dan pikirannya. Demikian juga dengan HAM. HAM itu memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk dapat berpendapat, untuk dapat berorganisasi, atau untuk dapat melakukan sesuatu. Kemudian, HAM dan Islam itu tidak selalu selaras, tetapi terdapat juga pertentangan di antara keduanya. HAM memandang bahwa prinsip kebebasan harus diberlakukan secara mutlak tanpa batas. Sementara Islam tidaklah demikian. Menurut Islam, kebebasan tidaklah mutlak tanpa mengenal batas. Ada batas-batas tertentu yang harus dipahami. Kebebasan manusia tidaklah berarti bahwa dia boleh bertindak semaunya. Bagi Islam, kebebasan tanpa batas merupakan sebuah ketidakmungkinan karena manusia berada dalam batas-batas ruang dan waktu. Sementara orang lain juga memiliki kebebasan. Karena itulah tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan kehendaknya atas orang lain. Kebebasan itu membawa konsekuensi pertanggungjawaban atas seluruh tindakan dan pikirannya. Kebebasan dan tanggung jawab bagaikan dua sisi mata uang.
Dengan demikian, saling memberi perlindungan, rasa aman, dan penghormatan atas martabat merupakan tuntutan pada setiap orang. Itu soal nomor yang pertama. Kemudian di sini soal nomor kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh tiga lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana relasi di antara tiga lembaga tersebut, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam mencapai tujuan nasional. Nah, lembaga legislatif itu tugasnya membuat undang-undang, tetapi lembaga yudikatif dapat menyatakan undang-undang itu inkonstitusional. Lembaga eksekutif melalui badan-badan federal memiliki tanggung jawab untuk penegakan dan administrasi undang-undang federal sehari-hari. Nah, maka tugas dari ketiga lembaga ini saling berhubungan. Maka dari itu, ketiga lembaga ini dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan nasional dengan menciptakan, merevisi, dan memperlakukan aturan-aturan yang mendukung tercapainya tujuan nasional, seperti aturan-aturan tentang penegakan perlindungan kesejahteraan, tentang penegakan perlindungan, tentang penegakan kesejahteraan, tentang penegakan pencerdasan, dan perdamaian. Kemudian soal yang ketiga, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung tiga hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya itu, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nah, masyarakat kota di Madinah yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu menjadikan agama Islam sebagai fondasi atau sumber dalam membangun masyarakat, yang mana beliau itu selalu berpegang pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi perubahan peradaban dalam proses pembangunan tersebut. Hal pertama yang dilakukan beliau adalah membangun sebuah masjid sebagai tempat mengajarkan ibadah dan juga kehidupan sosial, sehingga menghasilkan masyarakat kota yang bermoral dan terintegrasi. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa konsep masyarakat madani menurut Dawan Raharjo itu sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, itulah soal nomor kedua dan ketiga. Sekarang kita masuk pada soal yang keempat, soal yang terakhir. Nah, di sini soal yang keempat, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Nah, ada 4 strategi yang harus dilakukan untuk memberantas radikalisme kepada para pemuda. Yang pertama, meningkatkan pemahaman keagamaan. Nah, radikalisme di kalangan pemuda disebabkan oleh minimnya pemahaman agama. Belajar agama secara dangkal dapat memicu mereka melakukan kekerasan, bahkan atas nama agama. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas-komunitas damai di lingkungan sekitar. Pemuda bisa menjadi pionir dalam pembentukan komunitas cinta damai di lingkungannya. Komunitas-komunitas tersebutlah yang melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah akan bahaya paham radikalisme. Selain itu, komunitas-komunitas ini juga ikut aktif dalam pengawasan sehingga jika dalam lingkungannya terdapat hal-hal yang mencurigakan terkait penyebaran virus radikalisme, segera melaporkannya ke pihak yang memiliki wewenang, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian yang ketiga, menyebarkan virus damai di dunia maya. Hasil penelitian terbaru mencatat
penggunaan internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta. Mereka ini menggunakan internet hanya untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman, baik teman lama maupun teman baru, dan juga hanya sekedar untuk hiburan. Nah, hal inilah yang menjadi celah bagi para penyebar paham radikalisme untuk menyebarkan pahamnya di dunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkan aksi dari pemuda sebagai pengguna internet terbanyak di Indonesia untuk menangkal informasi-informasi yang menyesatkan dengan mengunggah konten damai di sosial media, seperti tulisan, komik, atau meme, sehingga konten-konten damai yang bertebaran di dunia maya dapat mengalahkan konten-konten radikal yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Kemudian ya, yang terakhir itu dapat dilakukan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, menunjukkan sikap bela negara, para generasi muda saat ini dapat dilakukan dengan menampilkan perilaku-perilaku positif yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa yang bertujuan untuk melawan segala macam paham kebencian dan kekerasan yang ingin merusak keutuhan NKRI. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukron, terima kasih. Saya tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.